Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita taufiknya, masih memberikan kita nikmatnya yang sangat besar, yang sangat mahal, yaitu nikmat hidayah di atas Islam, nikmat hidayah di atas ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat hidayah ini dengan selalu menjaganya. Menjaga istiqomah kita di dalam akidah ini, di dalam ilmu yang kita pelajari, ilmu agama, ilmu akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mewasiatkan kepada kita untuk istiqomah di dalam ilmu. Beliau bersabda, "Saddidu wa qaribu." Adalah kalian berpegang teguh dengan agama ini, istiqomah wa qaribu, dan berusaha berada di jalan yang benar. Artinya berusaha mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sekuat kita, semampu kita. Di antara cara untuk mendekati kebenaran adalah dengan terus menuntut ilmu. Di antara cara untuk berada di atas al-haq, akidah yang benar, untuk terus menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad ditanya rahimahullahu ta'ala tentang ilmu yang bermanfaat itu seperti apa. Ya Imam, ila mata natlubul ilm. Wahai Imam, sampai kapan kita menuntut ilmu? Kata beliau, minal mahdi ilal lahd. Dari lahir sampai meninggal dunia, yaitu di alam kubur. Beliau juga mengatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah antanwi, dengan kita niatkan liraf'il jahl an nafsik, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita masing-masing. Kemudian mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dilahirkan dalam keadaan jahil. Sebagaimana yang Allah katakan, la ta'lamuna syai'an. Kalian dilahirkan, kalian tidak tahu apa-apa. Ikhwatul iman, pertemuan yang lalu kita telah bahas mengenai sebagian dari mengenal Islam. Fondasi yang kedua atau landasan yang kedua dari agama Islam ini. Dari 3 landasan, yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, yang ketiga mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa landasan yang kedua Islam ini memiliki 3 tingkatan.
Agama Islam memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Tingkatan yang kedua adalah iman. Tingkatan ketiga adalah ihsan. Dan kita masih menjelaskan tentang tingkatan yang pertama, yaitu Islam. Tingkatan yang pertama Islam ini adalah rukun Islam. Mengenai rukun Islam, hendaknya kita tidak hanya memahami atau menghafal rukun Islam. Karena kebanyakan kita hanya menghafal rukun Islam 5, tapi tidak memahami dan tidak mengetahui bagaimana akidah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentang rukun Islam. Kebanyakan dari kita tidak memahami makna syahadat yang pertama. Syahadat la ilaha illallah. Dan kebanyakan juga tidak memahami syahadat yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat tidak memahami sama sekali. Mereka mengatakan syahadat ini hanya bersaksi dengan lisan dan meyakini dalam hati bahwa beliau adalah Rasulullah. Tapi dia tidak tahu apa sebenarnya konsekuensi dari syahadat yang kedua ini. Disinilah kita akan bahas mengenai makna dari syahadat yang kedua. Syahadat Muhammad Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang syahadat yang pertama. La ilaha illallah maknanya dan juga rukun dari syahadat la ilaha illallah dan juga syarat-syaratnya yang telah kita bahas dari syahadat la ilaha illallah itu konsekuensinya seperti apa. Dan bagi siapa yang ingin mengetahui tentang pembahasan syahadat yang pertama, bisa dilihat rekaman kajian pada pekan yang lalu mengenai syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Namun secara singkat, bahwa 2 kalimat syahadat ini membahas atau memaknai bahwa syahadat la ilaha illallah itu mengajarkan kepada kita bahwa seluruh ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Itu hasil dari syahadat yang pertama. Seluruh ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Ikhlas dalam arti diniatkan, diserahkan kepada Allah ibadah itu. Bukan diniatkan karena dunia. Atau ingin tahta, jabatan, ujian, dan lainnya. Bukan juga kita beribadah kepada selain Allah. Ini tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla jika tanpa ikhlas. Dan hasil dari makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya tidak ada ibadah yang akan diterima oleh Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ibadah yang diajarkan dan telah
diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Berkata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa ma'na syahadat Muhammad Rasulullah, dan makna dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma'amara, mentaati Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang Allah perintahkan. Ta'atuhu fi ma'amara artinya mentaati Nabi. Mentaati Nabi. Jadi saya ulangi ya. Syahadat Muhammad Rasulullah ini adalah ta'atu fi ma'amara. Jadi memiliki 4 rukun. 4 rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau salah satunya hilang dari 4 rukun ini, maka syahadatnya Muhammad Rasulullah tidak benar. Rukun yang pertama adalah ta'atu fi ma'amar. Mentaati perintah beliau. Apa yang Nabi perintahkan kita kerjakan. Ini arti syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau dia mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian dia tidak mau melakukan perintah Nabi. Apa saja yang Nabi perintahkan dia tidak lakukan. Maka syahadatnya masih sebatas lisan. Masih hanya sebatas lisan. Belum benar syahadatnya. Sampai dia mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau perintahkan ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah dia. Apa yang diperintahkan kerjakan ya. Yang kedua, rukun yang kedua dari syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa tasdiquhu fi ma akhbara. Dan membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Apa saja yang Nabi kabarkan kepada kita, kita benarkan. Dari khabar-khabar baik yang lalu tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu maupun yang akan datang tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Begitu pula perkara ghaib yang beliau sampaikan dari Isra dan Mi'raj beliau ke langit ke-7 dalam waktu yang singkat. Beliau Mi'raj ke langit dengan jasad beliau, jasad dan ruh beliau, tanpa mimpi. Kita harus membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke langit ke-7 dalam satu malam, beliau mengatakan, jangankan ke langit ke-7, yang lebih jauh dari itu saya akan benarkan. Aku akan benarkan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang kedua. Membenarkan setiap apa yang beliau sampaikan. Dan yang ketiga, wajtinabu
ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Ini rukun yang ketiga dari syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus jauhi apa yang beliau larang. Karena apa saja yang beliau larang pasti mendatangkan madarat bagi orang yang melakukannya. Apa saja yang beliau cegah, kita hindari. Jangan kita bertanya, untuk apa dilarang seperti ini? Kenapa tidak begini aja? Ya, kita wajib mentaati beliau dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Juga yang keempat dari rukun syahadat Muhammad Rasulullah, an la yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kecuali dengan yang disyariatkan oleh beliau. Ini yang sangat inti dari rukun-rukun syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan terlebih dahulu. Karena hukum asal sebuah ibadah adalah haram sampai datang dalil dari Al-Quran dan hadis akan disyariatkan ibadah tersebut. Bagaimana dikatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal suatu ibadah tidak boleh haram dilakukan sampai ada perintah dari Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah ini disyariatkan. Oleh karena itu kalau ada yang datang dia melakukan sholat subuh 3 rakaat, maka dia telah melakukan ibadah yang tidak disyariatkan. Seandainya seorang dia melakukan ibadah dan dia melakukan ritual ibadah tertentu dan dia katakan bahwa ibadah ini sunnah. Kemudian setelah dicari dari Al-Quran dan hadis, tidak disunnahkan. Tidak disyariatkan. Tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah melanggar rukun yang keempat dari syahadat tadi. An la yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ya. Yang Nabi telah perintahkan terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan suatu amalan, artinya amalan ibadah, karena Nabi diutus untuk perkara ibadah. Para Rasul diutus untuk perkara ibadah, untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana kita dekat kepada Allah, bagaimana cara beribadah dengan benar kepada Allah. Maka apa saja suatu amalan dalam ibadah yang tidak diperintahkan Nabi, kata beliau, fahuwa raddun. Amalan tersebut tertolak. Karena hukum asal suatu ibadah tidak boleh dilakukan sampai ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini arti syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara konsekuensi syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara konsekuensinya juga tadi sudah jelaskan 4 inti rukun syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang konsekuensinya. Artinya hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita
berikan. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa muqtada hadhihi syahadati aidan an la ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil qaul. Di antara hal-hal yang terkandung dari syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hak dalam ibadah. Artinya tidak boleh kita meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak dalam rububiyah. Rububiyah ini Nabi pencipta. Tidak boleh kita meyakini beliau pencipta. Tidak boleh kita yakini beliau ini memiliki kekuasaan dalam mengatur alam semesta ini. Atau beliau memiliki hak dalam ibadah sehingga kita berdoa dan beribadah kepada beliau. Bahkan beliau adalah abdun la yu'bad. Kita yakini bahwa Nabi SAW adalah hamba Allah. Tidak boleh kita yakini seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW hamba Allah dan Rasulnya. Itu juga Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Akan tetapi mereka diberikan keunggulan oleh Allah dalam hal mereka orang-orang yang diamanati wahyu oleh Allah. Sehingga mereka digelari dengan Rasul. Mereka tidak berdusta. Akan tetapi mereka juga hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, kekuasaan apapun untuk bisa mengatur alam semesta ini atau memberikan manfaat kepada manusia dalam urusan rizki dan lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk mengatakan kepada manusia, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib. Dan saya tidak mengetahui ilmu ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya Nabi SAW hamba Allah yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu. Tidak dikabarkan tentang ilmu ghaib. Kecuali apa yang Allah sampaikan kepada Nabi untuk maslahat manusia. Nabi juga diperintahkan oleh Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 21-22. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka, aku tidak memiliki untuk kalian, aku tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan madarat atau mendatangkan kebaikan. Aku tidak memiliki apa-apa. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Katakanlah aku tidak bisa menyelamatkan dari Allah seorang pun. Aku tidak bisa menyelamatkan. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak dapat selain Allah pelindung. Juga Allah perintahkan kepada Nabi, "Qul la amliku li nafsi nafsan, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma Allah." Katakanlah aku tidak memiliki apapun untuk diriku sebuah manfaat atau bahaya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi
wa ma massani yasu. Kalau seandainya aku tahu tentang hal gaib, kata Nabi, tentu aku akan lebih memperbanyak kebaikan lagi dan tidak akan ada yang membahayakanku setelah itu. In ana illa nadhir wa basyirun liqaumin yu'minun. Tidaklah aku, kata Nabi, melainkan yang memberikan peringatan. Seorang pemberi peringatan dan juga pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Di sini jelas-jelas Allah menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hak dalam ibadah. Beliau sama dengan manusia yang lainnya, adalah makhluk Allah, hamba Allah. Allah ciptakan dari tanah yang merupakan turunan dari Adam. Namun beliau dikhususkan dengan gelar Rasul, utusan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada hak ibadah bagi Nabi kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjelaskan keikhlasan kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan hidupku dan matiku semuanya untuk Allah. Artinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikian aku diperintahkan dan akulah orang yang pertama menjadi muslim yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, tidak boleh kita menempatkan posisi Nabi atau kita menjadikan Nabi pada posisi Allah Azza wa Jalla sebagai sesuatu yang disembah atau memiliki hak rububiyah atau yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Kita wajib menghormati beliau sebagai Rasul, mencintai beliau, memberikan hak-hak beliau dari mengikuti tuntunan beliau, menjalankan syariat beliau. Namun kita tetap meyakini beliau adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak memiliki hak dalam ibadah. Kemudian kita telah selesai dalam membahas rukun Islam yang pertama, yaitu tentang 2 kalimat syahadat. Dan kita tahu bersama arti dan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian tentang sholat dan rukun yang setelahnya, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Berkata Imam Muhammad At-Tamimi, wa dalilus sholati wa zakah wa tafsirit tauhid. Itu yang setelahnya. Dan dalil sholat, artinya ayat yang menjelaskan tentang sholat, itu juga tentang zakat, begitu juga tentang tafsir dari tauhid. Itu semua terkumpul dalam firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah, mentauhidkan Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan agamanya yang hanif, yang berpaling dari syirik kepada tauhid. Wa yuqimus shalah, dan melaksanakan salat. Mereka diperintahkan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan yang pertama tentang keutamaan tauhid.
bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya agar beribadah kepada Allah. Tujuannya kita diperintahkan untuk ikhlas. Illa liya'budullaha mukhlisin. Tidak ada perintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kita tidak diperintahkan untuk memikirkan banyak-banyak hal yang merupakan perkara yang tidak kita mampu. Dari aturan Allah terhadap dunia ini, aturan Allah terhadap alam semesta ini. Ketika Allah menghukumi sebagian hamba-hambanya yang kafir, Allah menghukumi orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat kepada Allah dengan hukuman-hukuman dunia, berbagai azab dari wabah dan lainnya. Kita tidak diperintahkan untuk memikirkan perkara ini semua. Dalam hal bagaimana agar kita bisa hilangkan ini semua. Tapi yang kita diperintahkan adalah illa liya'budullah. Melainkan kecuali, Allah kecualikan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlisi. Ini tugas kita di dunia. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu, ini penjelasan tentang syahadat yang pertama. Bahwa syahadat yang pertama, la ilaha illallah itu adalah memurnikan ibadah dengan ikhlas. Ikhlas dalam arti meninggalkan syirik. Apa dalilnya? Hunafa. Dengan menjalankan agama yang hanif. Hunafa adalah hanif. Dan hanif itu adalah berpaling dari syirik. Karena arti kata hanif itu adalah berpaling. Berpaling dari syirik dan menuju kepada tauhid. Baik syirik besar maupun kecil. Kemudian Allah jelaskan tentang perintah yang kedua yaitu sholat. Dan perintah yang ketiga adalah zakat. Kenapa Allah ulang perintahnya di sini mengatakan sholat dan zakat, padahal sholat dan zakat bagian dari ibadah. Padahal Allah sudah sebutkan ibadah tadi sebenarnya sudah cukup di dalam menjelaskan tujuan kita, perintah Allah kepada kita adalah ibadah. Tapi Allah menyebutkan sholat. Padahal sholat bagian dari ibadah. Kata Syekh Utsaimin, karena sholat merupakan ibadah yang terpenting. Karena ibadah yang terpenting adalah sholat. Makanya Allah sebutkan sholat di sini. Dan bahwa sholat ini adalah bagian dari penerapan tauhid. Artinya tauhid kita kalau ingin benar dan sempurna, hendaknya kita jalankan ibadah sholat dengan benar. Seolah-olah di sini kita diperintahkan untuk mempelajari perkara hukum mengenai sholat. Ibadah sholat, begitu juga ibadah zakat. Bahwasanya di antara kesempurnaan tauhid adalah dengan kita mempelajari fikih setelah akidah. Namun yang pertama yang wajib kita pelajari adalah akidah. Namun bukan berarti kita tidak pelajari ilmu fikih. Karena bagian dari kesempurnaan tauhid, konsekuensi dari tauhid adalah kita mengetahui tentang tata cara ibadah yang benar. Tata cara ibadah yang benar. Oleh karena Allah sebutkan di sini salat, begitu juga ibadah zakat, yang menunjukkan bahwa
sholat, zakat, dan berbagai macam ibadah lainnya itu merupakan bagian dari kesempurnaan tauhid seseorang. Kemudian Al-Imam Muhammad At-Tamimi menjelaskan rukun yang ketiga atau rukun yang keempat dan kelima. Dia mengatakan wa dalilus siyam, dan dalil puasa, bahwa puasa merupakan rukun Islam yang Allah perintahkan kepada seluruh umat, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, bahkan seluruh umat sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan puasa. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian untuk berpuasa, tujuannya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah, ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan yang pertama di antara faidah ayat ini menunjukkan pentingnya ibadah puasa. Bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah yang Allah wajibkan kepada umat sebelumnya. Bukan hanya umat Nabi. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga telah wajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Jadi ibadah yang mencakup seluruh umat. Kemudian yang kedua, di antara faedah ayat ini, Allah memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahwa ibadah puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada kita, bahkan telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Yang dimana umat-umat sebelumnya juga merasakan beratnya puasa. Tapi mereka lebih berat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena waktu-waktu pada zaman dahulu, waktunya lebih lama. Tidak seperti waktu yang ada di zaman sekarang itu terasa cepat. Di antara tanda kiamat, taqarubuz zaman. Kata Nabi SAW, berdekatannya waktu. Terasa dekatnya waktu. Juga di antara faidah ayat tadi, isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini kepada umat Islam, kepada umat yang terakhir ini Allah telah menyempurnakan. Juga di antara faidah ayat tadi bahwa Allah menjelaskan hikmah puasa. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan dan juga di antara bulan-bulan yang lainnya dari puasa sunnah itu memiliki hikmah, memiliki manfaat yang besar, yang bahkan ini merupakan manfaat yang paling besar, yaitu la'allakum tattaqun. Puasa. Dan puasa mengantarkan kita untuk bertakwa, menjadikan hamba terlatih untuk bertakwa kepada Allah, untuk berhati-hati di dalam larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, untuk bisa menjalankan perintah Allah, melatih dirinya untuk terbiasa meninggalkan yang haram. Karena ketika dia puasa, dia terbiasa dilatih untuk meninggalkan yang halal, seperti makan, minum, dan hubungan intim. Tapi setelah dia
selesai dari bulan Ramadan, dia telah terlatih untuk bisa meninggalkan yang haram. Sehingga dia bisa menjadi hamba yang bertakwa. Oleh karena itu kalau orang yang berpuasa, tapi dia masih suka berbuat yang haram, maka dia belum mendapatkan hasil dari puasa tadi. Dia tidak mendapatkan pahala puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada' qawla zuri wal amali bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk seperti dusta dan lainnya, gosip, ghibah, mencela dan lain, tidak meninggalkan perkataan yang buruk ketika dia berpuasa dan juga perbuatan buruk dari hal-hal yang diharamkan Allah, maka Allah tidak membutuhkan dia menahan lapar dan hausnya, tidak membutuhkan puasa. Sia-sia karena puasanya tidak membawakan hasil. Di bulan Ramadan dia dilatih untuk selalu bersabar dari maksiat. Itu tujuannya. Ramadan merupakan bulan untuk melatih diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Sukses melatih dia untuk meninggalkan rokok. Ya. Karena dia menahan lapar, menahan haus. Dia diharamkan untuk makan, minum, dan merokok. Dilatih dia. Untuk itu hendaknya seorang mengambil bulan Ramadan ini suatu yang kesempatan yang baik untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk. Karena kalau tidak dia manfaatkan bulan Ramadan ini, sampai kapan dia akan manfaatkan waktu-waktu yang lain? Ini adalah kesempatan paling baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Kemudian dalil haji merupakan rukun Islam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah Azza wa Jalla kewajiban kepada manusia. Artinya manusia memiliki kewajiban terhadap Allah dengan mengerjakan haji bagi siapa yang mampu melaksanakannya untuk berjalan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Namun siapa saja yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta ini, tidak membutuhkan mereka. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bahwa haji itu kewajiban bagi yang mampu. Bagi orang yang memiliki harta untuk safar menuju Makkah. Ketika dia telah memiliki harta untuk safar ke Makkah, untuk haji, dia memiliki cukupan untuk haji, maka wajib dia berhaji. Dia utamakan ibadah haji dari yang lain. Ini kewajiban dia. Tidak boleh dia menunda-nunda haji karena kebutuhan duniawi yang lain yang tidak bersifat darurat. Yang tidak bersifat darurat seperti berobat dari penyakit dan lain. Tapi kalau dia memiliki harta dan harta ini tidak ada sesuatu yang darurat bagi dia untuk dia tunaikan seperti hutang dan lainnya atau sakit berobat, maka wajib dia berhaji. Ya, dia gunakan harta ini untuk haji. Kalau dia tinggalkan, maka dia terancam di sini dosa besar. Allah katakan wa man kafara. Barang siapa yang kufur, artinya kufur nikmat Allah, tidak mau menggunakan hartanya untuk berhaji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta.
Artinya di sini bukan dia kafir keluar dari Islam, tapi dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Di sini kufur kecil. Sebagaimana tidak ada suatu amalan yang disepakati oleh para sahabat dan tabi'in yang meninggalkannya kafir selain sholat. Ya. Karena sholat satu-satunya amalan yang diyakini oleh sebagian sahabat dan sebagian para ulama akan kafirnya orang yang meninggalkannya. Adapun ibadah-ibadah selain sholat seperti puasa, zakat, haji, maka di sini bagi yang meninggalkannya, tapi dia masih meyakini akan kewajibannya, dia tidak kafir keluar Islam, tapi dia terjatuh dalam dosa besar. Selama dia tidak merubah hukumnya. Tapi kalau dia katakan haji tidak wajib, maka dia kafir. Karena dia merubah hukum. Atau dia mengatakan puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, dan sholat tidak wajib, kafir. Tapi kalau dia katakan haji wajib, puasa wajib, zakat wajib, tapi dia tinggalkan, maka dia tidak keluar dari Islam, tapi dia terjatuh dalam dosa besar. Adapun sholat, para ulama mengatakan walaupun dia yakini dia sholat ini wajib, tapi kalau dia tinggalkan dengan sengaja sholatnya, maka menurut pendapat yang rajih, dia kafir, keluar dari Islam. Dan ini pendapatnya bagian para sahabat atau jumhur sahabat, juga Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, dan sebagian para ulama ya, yang ada di zaman ini pun mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat Nabi, ini seorang tabi'in yang mengatakan, dahulu para sahabat Nabi tidak memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan membuat dia kafir, keluar dari Islam, ghairu shalah, selain sholat. Nah, kalau sholat membuat dia keluar dari Islam. Tapi kalau selain sholat terus ditinggalkannya, maka dia tidak keluar dari Islam, namun dia dosa besar. Ini tentang rukun Islam. Rukun Islam yang telah dijelaskan tadi, ini adalah martabat yang pertama atau tingkatan yang pertama dari tingkatan-tingkatan Islam. Tingkatan-tingkatan agama Islam yang pertama adalah Islam, dan Islam kalau disebutkan secara bersamaan dengan iman, maka yang dimaksudkan dengan Islam adalah yang berhubungan dengan amalan zahir, seperti syahadat dan amalan-amalan lain. Ini adalah Islam. Tapi kalau Islam dan iman dipisahkan di dalam suatu penyebutan, maka tidak ada beda dengan antara Islam dan iman. Islam berhubungan amalan zahir dan batin, begitu juga iman berhubungan dengan zahir dan batin. Kemudian tingkatan yang kedua ini tentang iman. Tingkatan yang kedua dari agama itu tentang iman. Apa itu iman? Tadi telah jelaskan apabila iman dan Islam disebutkan secara tersendiri, maka tidak ada beda antara iman dan Islam. Bahwa kedua-duanya adalah berhubungan dengan zahir dan batin. Sebagaimana dijelaskan oleh
Syekh Utsaimin tentang pengertian iman. Iman secara bahasa at-tasdiq. Iman secara bahasa adalah membenarkan. Ya, membenarkan itu secara bahasa. Meyakini secara bahasa. Adapun iman secara istilah syariat ini adalah i'tiqadun bil qalb. Meyakini dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan. Artinya tidak cukup iman itu hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tapi harus diyakini dalam hati. Kalau dia hanya ucapan dengan lisan, namun dia tidak yakini dalam hati, tidak beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada nabinya, pada hari kiamat dan takdir, dia tidak beriman dalam hatinya, maka dia bukan Islam. Walaupun dia mengucapkannya, dia orang munafik. Orang munafik yang mengucapkan syahadat tapi menyembunyikan keimanan dalam hati. Harus ada tiga ini. Iman itu harus memiliki tiga unsur. Yang pertama, meyakini dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Karena tidak sah keimanan seorang sampai dia mengucapkan dengan lisan. Contoh, ada sebagian raja-raja yang dikirim oleh Nabi SAW surat, seperti Raja Romawi. Tapi dia tidak mengucapkan syahadat. Padahal dia yakini dalam hati bahwasanya Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka tidak sah keyakinannya dalam hati. Begitu pula Abu Thalib dan lainnya. Mereka meyakini Nabi ini Nabi Rasulullah SAW, tapi mereka berat mengucapkannya dengan lisan karena merasa berat dengan kaumnya yang ada di situ. Ya, dia merasa tidak enak dengan kaumnya yang ada di situ, orang Quraisy. Jadi dia tidak mengucapkannya. Padahal dia tahu ini adalah Rasul. Maka tidak sah keimanan, keyakinan dalam hati seorang sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, al-amal bil jawari. Iman juga adalah amalan. Sepanjang kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi kalau tidak mau beramal, maka ini belum menjadi seorang beriman. Dia mengucapkan syahadat tapi tidak mau sholat. Padahal dia tahu tentang hukum sholat. Maka dia belum dikatakan beriman. Sampai dia sholat. Kecuali kalau orang yang nggak tahu tentang hukum sholat. Atau nggak tahu tentang kewajiban sholat. Maka dia berbeda. Akan diuji oleh Allah nanti hari kiamat. Tapi dia yang telah disampaikan oleh Islam, kewajiban sholat. Rasul telah memerintahkan sholat. Namun dia mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati tapi tidak mau beramal, maka belum sah keimanannya sampai dia beramal. Sampai dia sholat. Ini keimanan. Seperti contohnya seorang wanita mengatakan, saya tidak mau pakai jilbab karena saya tahu jilbab itu wajib. Saya tahu jilbab itu wajib, tapi saya tidak mau pakai jilbab karena hati saya meyakini jilbab ini wajib. Dan yang terpenting, keyakinan saya ini kewajiban saya. Jilbab itu suatu yang disyariatkan. Yang penting hati saya, bukan ucapan, bukan perbuatan. Ini salah. Keterkaitan antara hati dan amalan itu erat sekali.
Tidak bisa kita pisahkan. Ya, ini iman. Oleh karena itu Nabi katakan al-iman bid'un. Iman itu adalah salah satu anggota bagian dari Islam. Bid'un artinya anggota Islam. Bagian dari agama Islam. Berkata al-Imam Muhammad At-Tamimi, al-imanu wa huwa bid'un. Dan iman itu memiliki anggota atau bagian dari anggota Islam, anggota agama ini. Sebagaimana Nabi katakan di dalam sebuah hadis, al-imanu bid'un. Iman itu merupakan bagian anggota dari agama ini. Artinya bagian dari tingkatan Islam. Tingkatan yang pertama Islam, tingkatan yang kedua iman, tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Wasab'una syu'bah. Dan iman ini memiliki 70 cabang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang paling tinggi dari keimanan adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wadnaha imatatul adha anit tariq. Dan serendah-rendahnya iman adalah menghilangkan kotoran atau gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Sedangkan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Di sini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman itu juga amalan. Bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati. Harus amalan. Karena dia memiliki 70 cabang. Cabang-cabang keimanan, semua ini bagian keimanan. Di sini beliau menjelaskan 70 cabang. Menjelaskan bahwa cabang-cabang keimanan juga itu adalah bagian yang tertinggi adalah rukun Islam. Ya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan di dalam hadis tadi bagian yang tertinggi adalah rukun Islam. Tapi beliau mengatakan cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Maksudnya di sini para ulama mengatakan bahwa cabang yang tertinggi dari iman itu adalah rukun Islam. Yang pertama adalah ucapan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua dan seterusnya adalah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah haji. Ini adalah bagian dari iman. Bagian dari amalan-amalan yang juga merupakan iman. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang salat, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak sekali-kali menyia-nyiakan iman kalian. Ditafsirkan ayat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman yang dimaksudkan di sini adalah salat. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Allah akan berikan pahala. Menunjukkan Allah sebutkan iman di sini dan diisyaratkan oleh Nabi salat, menunjukkan bahwa salat bagian dari iman dan bagian dari cabang keimanan. Ini yang paling tinggi. Selain dari cabang-cabang itu banyak. Banyak cabang-cabang amalan iman. Namun disebutkan yang terendah-rendahnya adalah imatatul adza anit tariq. Menghilangkan aza. Aza itu adalah gangguan jalan. Gangguan jalan seperti kotoran, bebatuan, duri, dan setiap yang mengganggu di jalan. Hendaknya kita hilangkan karena ini bagian dari amalan yang mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalam hadis yang mulia tadi menjelaskan bahwa iman itu intinya adalah yang pertama keyakinan dalam hati, yang kedua ucapan dengan lisan, dan yang ketiga amalan. Dan amalan ini memiliki banyak cabang. Memiliki banyak cabang-cabangnya. Dan di antara cabang-cabang amalan
Yang tertinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, yang terendah adalah menghilangkan kotoran dari atau gangguan dari jalan. Kemudian Nabi katakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jika seorang malu, dan rasa malu itu adalah suatu sikap bagi seorang yang apabila dia ingin melakukan sesuatu, dia merasa tidak enak dalam jiwanya dan ingin melakukan sesuatu yang menyelisih dari perbuatan yang tidak disukai. Dia tidak ingin menampakkannya perbuatan kepada orang karena dia malu. Itu rasa malu. Rasa malu itu suatu yang tidak ingin dia lakukan karena perasaan yang tidak enak kepada orang lain. Itu rasa malu. Berkata Syekh Utsaimin, al-haya'u sifatun infi'aliyah tahdutsu 'indal khajal. Suatu reaksi yang keluar ketika dia merasa tidak enak, merasa malu. Wa tahjizul mar'a an fi'li ma yukhalifu al-muru'ah. Yang dimana sikapnya ini menghalangi dirinya dari melakukan sesuatu yang menyelisihi kehormatan seorang. Yang menyelisihi kehormatan atau muru'ah. Ini rasa malu. Nabi katakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'it. Jika engkau tidak malu, lakukan apa yang kau mau. Jika engkau tidak malu, lakukan semau, seenaknya. Karena tidak setiap perlakuan bisa dilakukan di depan, ya. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang mubah, tapi ini sesuatu yang jika diperlihatkan kepada orang lain, dia akan malu. Seperti berpakaian dengan pakaian di dalam rumah, maksudnya pakaian dalam rumah maksud saya. Seperti seorang yang berpakaian di rumah, terus dia laki-laki ini keluar ke depan dengan pakaian dalam rumah. Maka ini menyelisih suatu muru'ah, suatu kebiasaan di luar orang berpakaian yang rapi. Maka ini bagian dari malu, bagian dari iman. Ya. Padahal mubah, dia menutup aurat, cuma dia memakai kaos, celana yang bagian dalam rumah, ya, baju tidur. Kalau dia keluar untuk ke kantor dan pakaian itu, dia akan malu. Nah ini suatu muru'ah, menjaga muru'ah. Rasa malu itu suatu sikap, reaksi yang dia tidak ingin diketahui kebiasaan yang dia lakukan di dalam rumah pada orang lain. Itu rasa malu. Atau dia tidak ingin melakukan suatu tindakan yang apabila dilakukan depan umum akan berkurang kehormatannya. Itu juga rasa malu. Ini kata Nabi bagian dari keimanan. Dan insya Allah Ta'ala yang ke depan nanti kita akan bahas tentang rukun iman. Masih bagian tentang fondasi landasan yang kedua. Masih landasan yang kedua ya, tentang rukun iman. Insya Allah Ta'ala. Barangkali kita cukupkan pembahasan tentang rukun Islam dan sebagian kecil dari rukun iman. Insyaallah Ta'ala pertemuan depan kita akan membahas lanjutan dari rukun iman ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan pada moderator. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi hari ini yang alhamdulillah sangat padat. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Tafadhol bagi yang mau bertanya secara langsung bisa berkaitan dengan materi hari ini. Di sini sudah ada pertanyaan satu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya mengenai puasa Ustaz. Pada saat berpergian jauh, pada saat safar pada bulan Ramadan, ada seseorang yang lagi muntah pada saat perjalanan. Apakah puasanya batal
padahal dilakukan tidak sengaja, Ustaz? Baik, puasa yang dilakukan bagi orang dalam perjalanan, boleh dia berpuasa, boleh tidak, karena dia dalam safar. Kalau dia merasa dirinya capek atau kelelahan dengan puasa, maka lebih baik dia tidak puasa. Tapi kalau dia merasa dirinya kuat untuk berpuasa, maka boleh dia puasa. Namun kalau di tengah perjalanannya dia muntah, maka dilihat bagaimana muntahnya. Kalau keluarnya muntahnya sendiri, bukan dia yang mengeluarkan muntahnya, maka muntah ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia mengeluarkannya muntahnya dengan tangannya atau dengan obat yang dia minum untuk supaya dia muntah, atau dia masukkan jarinya ke mulutnya sampai muntah, maka ini tidak sah. Hendaknya dia ganti puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man darahul qai fala yaqdi, fala qada alaih." Kama qala alaihi wasallam. Orang siapa yang muntahnya keluar dengan sendirinya, maka dia tidak perlu menggantinya. Tapi barang siapa yang sengaja muntah, dikeluarkan muntahnya dengan jarinya, misalnya, maka kata Nabi, hendaknya dia mengganti puasanya. Jadi puasanya tetap sah dilanjutkan bagi yang muntah, bukan karena kesengajaannya, bukan ya sengaja keluar. Maka setelah muntah dia lanjutkan puasa. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa terjawab. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Apa tanggapan dan pendapat Ustadz mengenai orang-orang yang mengaku sebagai seorang Muslim, tapi mengolok-olok Islam itu sendiri? Apa yang harus kita lakukan apabila bertemu dengan orang seperti itu, Ustadz? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengolok-olok Islam secara syar'i, secara hukum, siapa saja yang dengan jelas mengolok-olok Islam, maka dia keluar dari Islam. Dia murtad. Keluar dari Islam walaupun dia berstatus Muslim. Nabi Shallallahu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolokkan, atau kalian saling memperolok-olok, artinya memperolok Allah, memperolok ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir, keluar dari Islam. Qad kafartum, kalian telah kafir setelah iman, setelah kalian beriman. Ayat ini dengan tegas menegaskan siapa saja yang jelas dia memperolok Islam, menghina suatu yang sudah disepakati dan sudah diketahui ini bagian dari Islam, kemudian yang memperolok salah satu dari ajaran Islam yang telah jelas dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang mulia SAW, maka dia kafir, keluar dari Islam. Maka sikap kita kepadanya, hendaknya kita tidak mengkafirkannya secara individu atau secara ta'yin, tapi kita wajib ingatkan dan
sampaikan padanya bahwa ucapannya ini telah membuat seorang keluar dari Islam. Ucapan ini membuat seorang keluar dari Islam. Bahwa ucapan ini adalah ucapan kufur. Ketika antum misalnya dapati dosen atau siapa menyampaikan atau mengatakan atau menghina salah satu dari Islam, dari syiar Islam ini, maka kita tidak boleh langsung mengatakan engkau kafir. Sampai kita benar-benar melihat dia. Barangkali dia orang yang memiliki udzur dalam hati, dia majnun, barangkali dia gila, atau dia orangnya waras, namun kita yang tidak memahami apa yang dia sampaikan tadi atau salah dengar, harus tabayun kembali. Itu yang pertama kita harus lakukan. Kemudian setelah jelas benar dia ngomong gitu dengan sengaja, baru kita nasihatin dia untuk menyampaikan ini ucapan kufur. Kemudian kalau perlu sampaikan kepada pihak yang berwajib. Bisa diadukan kepada pihak yang berwajib agar dia ditegakkan hukumnya kepada hakim, kepada pemerintah atas ucapannya. Maka dia akan dihakimi oleh hakim. Tidak boleh kita yang menghakiminya dalam arti kita langsung tidak boleh kita membunuhnya, tidak boleh kita mengambil hukum sendiri dengan tangan kita. Kita sampaikan ini kepada pihak yang berwajib untuk menghukumnya. Ya, kalau di negara Islam, negara yang menerapkan syariat Islam, di Arab Saudi dan lainnya, orang seperti ini dibunuh. Hukumnya bunuh. Ya. Halal darahnya. Setelah dia diminta bertobat. Ya, setelah dia diminta untuk bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia dibunuh. Tapi yang melakukannya itu adalah pemerintah. Namun sikap kita untuk memberikan dia nasihat, memberikan dia peringatan bahwa ini ucapan yang mengeluarkannya dari Islam, dan dia bertobat. Jika dia tidak mau bertobat, maka hendaknya kita sampaikan kepada pihak yang kita mampu sampaikan dari pemerintah ini dan jauhi orang seperti ini dan ingatkan manusia dan teman-teman dari orang ini. Wajib kita ingatkan. Ini bukan bagian dari ghibah lagi. Ini bukan bagian dari menggibah, tapi mengingatkan manusia agar jauh dari bahaya fitnah yang orang ini alami. Dia memiliki keyakinan liberal. Kita ingatkan orang dari dia. Ini bukan ghibah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Demikian kajian hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan pada pelajaran hari ini dan semoga Allah membantu kita dalam mengamalkannya. Sekian kajian hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.